mulai ya diskusi kontemplasi akhir tahun dengan kegiatan namanya Serenada akhir tahun. Temanya kita hari ini adalah transisi kepemimpinan Banten. Jadi izinkan saya Mufliha untuk memandu kegiatan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore dan salam sehat, salam solidaritas untuk semuanya. Terima kasih kepada seluruh peserta dan seluruh pembicara yang telah meluangkan waktunya di sore hari yang indah dan sejuk ini dan bergabung di Zoom dalam diskusi Serenada akhir tahun transisi kepemimpinan Banten. Saya Mufliha dari Gelumpai.id akan memandu jalannya diskusi sore hari ini. Menjelang akhir tahun, ini kita tidak hanya menutup kalender ya, tapi juga membuka ruang kontemplasi atas kepemimpinan, arah kebijakan, serta masa depan Banten yang sedang dan akan kita jalani bersama. Kemudian, em, transisi kepemimpinan ini juga tidak hanya soal pergantian figur ya, tetapi keberpihakan kebijakan. Sehingga dengan adanya diskusi ini, kita akan mendiskusikan apakah kepemimpinan ke depan mampu menjawab persoalan ketimpangan struktural, kekerasan berbasis gender, krisis lingkungan, dan minimnya partisipasi masyarakat atau partisipasi publik. Nah, untuk diskusi ini hadir sebagai ruang politik alternatif yang menempatkan suara perempuan, pemuda, dan masyarakat sipil sebagai bagian penting dari percakapan publik. Untuk diketahui juga, kegiatan ini diselenggarakan kolaborasi dari LPLPP Prima, Patiro Banten, dan Gelumpai.id sebagai upaya untuk memperkuat diskusi publik yang kritis, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat tentunya. Izinkan juga saya memperkenalkan narasumber nih pada sore hari ini. Yang pertama ada Teh Faridoto Jannah, mewakili eksekutif LMND Serang Raya. Kemudian ada Kak Ismia Putri, merupakan Wira Permukiman Sehat Provinsi Banten. Lalu ada Teh Reva Ayu dari Duta Prima. Selanjutnya ada Kak Sucia dari Perempuan Iklim. Dan ada juga Teh Bella dari Patiro Banten. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kembali kepada para narasumber yang telah bersedia berbagi pandangan dan pengalaman pada sore hari ini. Jadi nanti untuk alur diskusinya nanti izin saya menyampaikan karena ini kan cukup banyak juga ya, ada 5 sehingga kita berbagi waktu dan punten juga kalau waktunya kurang banyak, jadi nanti bisa sambil diskusi juga kita di akhir setelah pemaparan. Jadi setiap narasumber atau pembicara nanti kita beri waktu maksimal 10 menit untuk memberikan pandangannya, pemaparannya, dan apa yang menjadi masukan seperti itu. Lalu nanti saya sebagai moderator akan memberikan pengingat waktu jika itu diperlukan. Selanjutnya, setelah seluruh pemaparan selesai, jadi nanti teman-teman peserta yang hadir dalam ruang Zoom pada sore hari ini bisa menyampaikan pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan secara langsung ataupun melalui kolom chat. Nanti akan kita bacakan. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja kepada narasumber yang pertama. Kita mulai dari perspektif muda dan gerakan perspektif pemuda maksudnya dan gerakan sosial. Jadi saya persilahkan kepada Teh Faridatul Jannah yang dari Eka LMND Serang Raya. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Teh Munu sebagai moderator. Udah, udah. Suaranya kedengeran nggak ya?
Kedengeran kok Teh, aman. Oke. Ternyata jadi yang pertama ya. Ya, baik. Saya mulai, teman-teman. Yang pertama, Serenada akhir tahun ya, dan pembicaraan kita mengenai transisi kepemimpinan ini, saya harap tidak berhenti hanya pada evaluasi administratif atau sekedar optimisme normatif. Tapi diskusi kita hari ini harus menjadi ruang kritik yang jujur terhadap arah demokrasi kita hari ini, khususnya demokrasi kita di Banten. Kemudian transisi kepemimpinan ini kerap kali dipahami itu sebagai tanda kematangan demokrasi. Tapi pertanyaannya, transisi ini untuk siapa dan demi kepentingan siapa gitu. Kalau transisi ini hanya memindahkan kekuasaan dari satu elit ke elit yang lain, maka yang terjadi ini bukanlah pembaruan demokrasi, melainkan reproduksi kekuasaan. Nah, demokrasi yang kita jalani hari ini merupakan demokrasi liberal, demokrasi liberal prosedural. Demokrasi ini memberikan ruang pada pemilu, rotasi jabatan, dan sebagainya. Tapi demokrasi ini menutup ruang bagi rakyat untuk mengontrol kekuasaan secara nyata. Kemudian dalam demokrasi semacam ini juga, kedaulatan rakyat ini justru direduksi menjadi hak memilih, bukan lagi hak menentukan. Negara hari ini tidak lagi berdiri sebagai alat emansipasi rakyat, melainkan hanya sebagai instrumen kompromi elit politik dan modal. Nah, demokrasi tanpa keadilan ekonomi, kemudian demokrasi tanpa keadilan sosial, ini menurut saya nggak pantas ya disebut sebagai demokrasi, melainkan mekanisme legitimasi penindasan. Demokrasi liberal justru berfungsi, atau demokrasi kita hari ini tuh hanya meninabobokan rakyat sambil memastikan eksploitasi tetap berjalan secara sah. Nah, dalam kerangka negara kita hari ini, dalam kerangka negara oligarkis, transisi kepemimpinan bukanlah perubahan arah, melainkan pergantian aktor dalam struktur yang sama. Elit lama menyiapkan elit baru, kemudian modal menentukan arah kebijakan, dan negara memastikan stabilitas bagi akumulasi kapital. Inilah yang kemudian menjadi sebab setiap pergantian kepemimpinan ini hampir selalu diikuti dengan narasi perubahan, tetapi berakhir pada kebijakan yang sama, pro investasi, anti rakyat, anti lingkungan, dan semacamnya. Nah, selama struktur kekuasaan ini nggak disentuh, selama struktur kekuasaan ini nggak disentil gitu ya, maka transisi kepemimpinan ini hanya akan memperpanjang umur penindasan. Kemudian di tingkat lokal, khususnya hari ini kita berbicara di Banten, watak oligarkis ini tampil lebih telanjang. Politik dinasti bukan sekedar persoalan etika, tapi bentuk konkret dari penguasaan negara oleh segelintir elit. Demokrasi di Banten ini berkembang sebagai arena partisipasi, ini nggak berkembang sebagai arena partisipasi rakyat, tapi sebagai pasar kekuasaan. Rakyat direduksi menjadi suara, suara direduksi menjadi angka, dan angka kemudian diperdagangkan untuk melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, kebijakan daerah khususnya di Banten ini nggak berpijak atau nggak berpihak pada kebutuhan rakyat, melainkan pada kepentingan elit politik, pengusaha, jaringan kekuasaan informal, dan sebagainya. Sehingga hari ini dapat disimpulkan bahwa Banten adalah contoh nyata bagaimana negara bekerja dalam kepentingan oligarki. Nah, teman-teman, kita harus sama-sama sadari bahwa Banten ini nggak miskin. Banten ini kaya dengan sumber daya alam, kawasan industri, kemudian pelabuhan, dan posisi Banten ini posisi yang strategis nasional. Tapi pertanyaannya, siapa yang menikmati kekayaan itu?
Yang kita lihat justru kemiskinan struktural tetap tinggi, ketimpangan sosial masih lebar, kemudian rakyat kehilangan ruang hidup. Nah, pertambangan di Banten ini nggak bisa dipahami hanya sebagai isu lingkungan. Pertambangan di Banten merupakan ekspresi dari logika kapitalisme, di mana alam diperlakukan sebagai komoditas yang harus dieksploitasi secepat dan semaksimal mungkin. Nah, di sini negara berperan melalui setidaknya yang pertama pemberian izin, kemudian penyusunan regulasi, dan pengamanan aktivitas produksi. Nah, dalam banyak kasus, dampak ekologis dan sosial, kerusakan lingkungan, kemudian hilangnya air bersih, serta konflik sosial yang ditanggung oleh masyarakat, sementara keuntungan terakumulasi pada pemilik modal. Nah, ini setidaknya memperlihatkan bahwa hak rakyat atas ruang hidup dikalahkan oleh kepentingan akumulasi kapital, dan negara berfungsi sebagai penjamin proses tersebut. Kemudian industrialisasi di Banten sering dipromosikan sebagai simbol kemajuan ekonomi. Padahal industrialisasi tersebut dibangun atas relasi kerja yang timpang. Nah, setidaknya kita bisa melihat bahwa contohnya negara atau pemerintah daerah, upah murah yang negara atau daerah masih menekan upah murah. Kemudian melegalkan fleksibilitas tenaga kerja, dan yang terakhir memprioritaskan iklim investasi. Kemudian konflik agraria dan pesisir di Banten ini merupakan akibat dari ketimpangan penguasaan sumber daya. Tanah, laut, dan ruang hidup ini diperlakukan sebagai aset ekonomi, bukan sebagai basis kehidupan sosial masyarakat. Negara atau pemerintah daerah dalam hal ini hadir melalui legalitas, perizinan, sertifikat, dan tata ruang yang seringkali mengabaikan hak historis dan sosial masyarakat. Sehingga konflik agraria ini bukan persoalan ketidakteraturan administratif, melainkan konsekuensi struktural dari model pembangunan kapitalistik yang tidak menempatkan keadilan sosial sebagai orientasi utama. Pembangunan infrastruktur ini kerap dipahami sebagai indikator kemajuan, tapi padahal realitanya infrastruktur selalu membawa kepentingan tertentu. Di Banten kita lihat banyak proyek infrastruktur yang dirancang untuk memperlancar distribusi industri misalnya, kemudian mendukung investasi besar, kemudian meningkatkan nilai ekonomi kawasan. Nah, sementara kebutuhan sosial masyarakat atau akses dasarnya, kemudian keberlanjutan lingkungan dan ruang hidup ini sering ditempatkan sebagai dampak sampingan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa infrastruktur tidak bebas nilai. Ia mencerminkan prioritas kekuasaan, dan dalam banyak kasus ini lebih berpihak pada kepentingan ekonomi elit daripada kebutuhan publik atau daripada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, selain itu, politik dinasti di Banten ini tidak semata dipahami sebagai pewarisan kekuasaan yang berbasis hubungan keluarga, melainkan sebagai mekanisme reproduksi kekuasaan elit dalam sistem demokrasi elektoral. Nah, politik dinasti juga muncul ketika prosedur demokrasi ini tidak diiringi dengan distribusi kekuasaan yang setara dan kontrol publik yang efektif. Nah, Banten ini merupakan contoh atau kasus penting untuk melihat bagaimana politik dinasti beroperasi dalam konteks demokrasi lokal Indonesia, khususnya pasca reformasi. Kemudian politik dinasti juga dapat dipahami sebagai bagian dari oligarki lokal ya teman-teman, yaitu konsentrasi sumber daya politik dan ekonomi pada segelintir aktor, hanya pada segelintir aktor. Kemudian dinasti juga berfungsi menjaga kesinambungan kontrol antara elit satu dengan elit yang lain gitu.
Misalnya jabatan politik strategis gitu, kemudian akses terhadap anggaran dan kebijakan, kemudian relasi ya dengan pelaku usaha dan maupun investor, kemudian pengaruh terhadap birokrasi dan aparat lokal. Nah, dalam konteks Banten, politik dinasti ini nggak berdiri sendiri, tapi terintegrasi dengan jaringan bisnis dan kekuasaan informal, sehingga membentuk kartel politik lokal. Nah, politik dinasti di Banten juga berlangsung melalui mekanisme demokratis. Kita harus sadari itu. Melalui pemilu, kemudian parpol dan lembaga perwakilan. Tapi hal ini justru menunjukkan paradoks demokrasi elektoral. Nah, demokrasi prosedural ini memungkinkan kompetisi memang, tapi dia nggak menjamin kesetaraan akses. Misalnya dengan biaya politik yang tinggi, kemudian lemahnya kaderisasi partai dan ketergantungan pada modal membuat arena politik ini lebih mudah dikuasai oleh jaringan elit yang mapan. Akibatnya, politik dinasti ini menjadi rasional secara sistematik, bukan penyimpangan individual. Baik politik dinasti ataupun pertambangan, industrialisasi, konflik agraria dan sebagainya, ini harus kita sadari dia nggak berdiri sebagai persoalan sektoral yang terpisah. Nah, isu-isu ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari satu logika ekonomi politik yang sama. Nah, kami di elemen D menyebutnya ini sebagai kaum serakah nomik. Nah, serakah nomik ini merujuk pada watak kekuasaan dan pembangunan yang menjadikan akumulasi keuntungan sebagai tujuan utama. Sementara kepentingan rakyat, kemudian keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan ini diposisikan sebagai variabel sekunder. Nah, dalam kerangka ini negara termasuk pemerintah daerah ini tidak berfungsi sebagai penyeimbang kepentingan publik, melainkan hanya sebagai fasilitator dan penjamin keberlangsungan akumulasi modal. Nah, kemudian politik dinasti ini berperan untuk memastikan stabilitas kekuasaan agar logika serakah nomik ini dapat berjalan tanpa gangguan. Nah, contoh yang tadi disebut misalnya pertambangan dan industrialisasi ya, ini menjadi instrumen utama ekstraksi nilai ekonomi. Konflik agraria dan pesisir Laut Utara merupakan konsekuensi dari ekspansi kapital atas ruang hidup rakyat. Sementara pembangunan infrastruktur ini berfungsi menopang kebutuhan distribusi dan efisiensi modal, bukan semata pemenuhan kebutuhan sosial atau bukan untuk pemenuhan kebutuhan hak dasar rakyat. Maka dengan demikian, serakah nomik ini bukan sekedar istilah normatif, melainkan konsep kritis untuk membaca keterhubungan antara struktur kekuasaan, kemudian kebijakan publik, dan ketimpangan sosial. Serakah nomik ini membantu menjelaskan mengapa transisi kepemimpinan ini sering tidak menghasilkan perubahan substantif. Mengapa misalnya demokrasi prosedural ini berjalan tanpa kedaulatan rakyat dan mengapa Farida tuh mau jana maafnya. Mohon maaf. Suaranya terhenti, terputus. Dan untuk waktunya sudah cukup. Nanti kita sambung ke ini ya, ke sesi diskusi. Teh Farida, masih bisa mendengar suara kami? Sepertinya ada kendala jaringan mungkin ya.
izin Teh Farida, kita lanjutkan ke pembicara kedua ya, untuk menyampaikan, kalau tadi Teh Farida menyampaikan soal permasalahan mendasar di Banten serta tantangan dan keunggulannya apa aja sih yang ada di Banten ya, sampai ke Serakanomik, kita akan mendengarkan nih dari sisi dari Teh Ismia dulu ya, Teh Ismia Putri sebagai perwakilan dari Wira Permukiman Sehat Provinsi Banten. Kita persilahkan kepada Teh Ismia sebagai pemuda, salah satu pemuda di Banten juga, untuk menyampaikan pandangannya tentang tema diskusi pada sore hari ini, transisi kepemimpinan. Silahkan kepada Teh Ismia. Baik, terima kasih moderator. Izin Teh Ismia 10 menit ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ismia Putri, perwakilan dari Wira Permukiman Sehat Provinsi Banten tahun 2025. Jadi saya di sini akan menyampaikan tema tentang perubahan iklim, krisis iklim dan perubahan lingkungan. Jadi sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu mari kita ketahui dulu apa itu perubahan iklim. Jadi perubahan iklim itu adalah pemanasan global yang akibat aktivitas manusia yang memicu krisis lingkungan. Seperti contohnya cuaca ekstrim, banjir, keringan, kenaikan permukaan laut, bahkan kerusakan ekosistem, dan bahkan itu dapat mengancam ketahanan pangan. Namun yang sering kita keliru dan salah dipahami itu, krisis lingkungan ini biasa kita sebut sebagai bencana alam. Seolah-olah ia datang tiba-tiba tanpa sebab, tanpa aktor. Bencana mungkin eh, kayak datang tiba-tiba gitu, tanpa sebab, tanpa aktor gitu. Sebenarnya itu bencana itu bukan kutukan, bukan kehendak langit, tapi juga kayak eh, bukan murka alam yang tiba-tiba datang tanpa sebab, tapi bencana itu adalah konsekuensi tabur tuai. Apa yang kita lakukan pasti bakal berbalik lagi. Yang dilahirkan oleh keputusan-keputusan yang dibuat oleh manusia, atau mungkin biasa kita sebut tepatnya kayak segelintir manusia yang berada di ruang-ruang kekuasaan yang jauh dari pandangan rakyat, tapi dekat dengan kepentingan modal. Karena banyak ya sekarang siapa yang punya harta, dia berkuasa gitu. Banyak lahan-lahan sawah yang diambil alih oleh pemerintah. Nah, tapi selain itu juga butuh pentingnya kesadaran diri kita untuk menjaga lingkungan. Terus apa sih kayak dampak terhadap lingkungan jika terjadi krisis iklim? Yang pertama itu jika cuaca ekstrim, peningkatan frekuensi dan terjadinya banjir atau kekeringan. Mungkin kalau saat ini di daerah Banten sedang musim hujan ya, seperti yang belum lama terjadi pada Pandeglang, pada Rincang itu kan banjir ya, disebabkan oleh sampah-sampah itu. Nah, terus juga di Sumatera juga banjir. Terus krisis air. Jadi kekurangan air bersih dan peningkatan resiko kekeringan dalam pertanian. Seperti di wilayah Banten yang sering mengalami kekurangan air bersih, seperti Ciomas yang di daerah pelosoknya itu, Kabupaten Lebak, Pandeglang, terutama di daerah pesisirnya, Kota Serang,
kecamatan seperti Kasemen, Tak-Takan. Nah, itu kalau misalnya musim kemarau, nggak ada hujan, mereka warga sekitar situ tuh biasanya mencari sumber air dari eh, hutan. Kayak kalau misal di Ciamis itu dari sumber airnya langsung ya, susah didapat gitu. Terus seperti daerah pedalaman dan pesisir yang di Lebak itu sangat rentan banget kesulitan mendapatkan air. Nah, biasanya kalau misal di daerah Tangerang tuh ada kali yang biasa dibuat mandi, bahkan nyuci, atau bahkan tuh dibuat konsumsi airnya. Padahal nggak tahu kan kalau misalnya itu airnya mungkin tercemar dari limbah. Nah, terus kalau kita tanyain apa sih upaya kita sebagai individu untuk tidak terjadinya krisis iklim dan perubahan lingkungan. Nah, yang pertama itu kita bisa menghemat energi dalam keseharian itu. Seperti contohnya mematikan lampu dan elektronik di saat kita tidak diguna, tidak membutuhkannya lagi. Dan kita juga bisa mengurangi pemakaian AC. Jika memungkinkan, ya dukung dengan energi terbarukan seperti panel surya. Dan yang kedua yaitu transportasi. Untuk jarak yang dekat, kita bisa berjalan kaki atau mungkin bersepeda. Nah, saat ini kan di daerah Banten sudah diperbarui ya, direnovasi tuh yang di Royal baru kan ya. Bisa tuh digunakan untuk eh, jalan-jalan santai. Nah, sekarang juga kan di Banten sudah ada Trans Banten. Bisa juga kita beralih ke transportasi umum. Jadi kurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang berbahan bakar fosil. Dan yang ketiga yaitu pola konsumsi. Jadi kita harus mengurangi konsumsi daging merah. Perbanyak makanan yang berbasis tumbuhan. Contohnya dan kurangi sampah dengan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Dan yang keempat yaitu menghemat air. Karena air yang kita pakai itu tidak benar-benar gratis ya. Sebenarnya itu air membutuhkan energi yang besar untuk diproduksi dan didistribusikan. Nah, dan ada juga logika yang telah lama busuk, namun tetap kita warisi seolah waras bahwa penebangan hutan adalah pembangunan, bahwa pencemaran sungai adalah efek samping pertumbuhan, bahwa penggusuran adalah syarat kemajuan dan ruang hidup. Teh Ismia, Teh Ismia masih ada di ruang Zoom kah? Sepertinya ada kendala teknis ya, teman-teman. Jadi kita bisa mungkin langsung ke pembicara selanjutnya. Tapi sebelum masuk ke pembicara selanjutnya, bagi teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan nih, biar nggak lupa bisa langsung dicatat aja gitu ya di kolom komentar. Biar nanti bisa kalau ada kesempatan menyampaikan langsung dipersilahkan. Kalau memang ingin dibacakan oleh kami juga tidak apa-apa. Jadi kita langsung saja ke pembicara selanjutnya dari Duta Prima kepada Teh Ayu Lestari di Teh Reva Ayu Lestari, mohon maaf ya Teh.
Kami persilahkan deh, waktunya 10 menit. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini suatu kebanggaan sih yang patut disyukuri karena saya bisa bertemu dengan kakak-kakak yang hebat dan memotivasi walaupun secara virtual. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rafael Lestari, mahasiswa semester 1 yang saat ini menjadi anggota Duta Prima Banten 2025. Jadi maaf kalau misalkan ada kata-kata atau pembawaan yang kurang mengenakan gitu. Karena aku juga lagi belajar ya, Kak. Di sini kan transisi kepemimpinan di Banten saat ini ada dalam struktur ekonomi politik yang timpang. Isu-isu utama yang diangkat meliputi dari dominasi oligarki, ketidakadilan gender, krisis lingkungan, dan subordinasi pemuda. Maka dari itu, hari ini kita berdiri di ambang transisi kepemimpinan Banten. Namun, kita harus waspada apa ini benar-benar perubahan untuk rakyat atau sekedar rotasi elit untuk melanggengkan oligarki. Karena faktanya Banten terjebak dalam demokrasi prosedural di mana keputusan strategis hanya dikuasai segelintir orang. Akibatnya, kebijakan pembangunan seringkali mengabaikan partisipasi publik dan lebih berpihak pada akumulasi modal daripada hak warga. Dampak nyatanya itu yang masyhur terjadi kan ketidaksetaraan gender, yang dimana perempuan dieksploitasi sebagai tenaga kerja murah tanpa perlindungan kebijakan yang kuat. Bahkan Banten saat ini berada di peringkat ke-7 provinsi dengan angka kasus kekerasan tertinggi terhadap perempuan. Maraknya terjadi ketidakadilan gender atau ketidaksetaraan gender ini kasusnya banyak dan beragam, di mana salah satu kasusnya yang pada bulan ini, di mana seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas dalam luka tusukan di rumahnya di Waringin Kurung. Dan ada juga yang bulan lalu itu di SMA 4 terjadi dugaan pelecehan seksual oleh oknum guru terhadap siswa. Kasus ini mencuat hingga mengakibatkan menonaktifkan 3 orang guru. Dan ada juga kekerasan seksual di pondok pesantren di mana para santriwati menjadi korban pencabulan oleh oknum pimpinan ponpes atau guru mengaji di wilayah Serang dan Pandeglang dengan modus ancaman atau penyalahgunaan otoritas agama. Nah, sayangnya seringkali kasus-kasus tadi sulit terungkap karena adanya intervensi keluarga atau diselesaikan secara kekeluargaan. Karena korban merasa takut melapor karena pelakunya orang terdekat. Bahkan di Tangerang Selatan tercatat banyak korban KDRT yang lebih memilih jalur perceraian di pengadilan agama daripada melapor secara pidana ke polisi karena alasan privasi dan kerumitan prosedur. Dan juga ada krisis ekologis di mana lingkungan dihancurkan demi industri, sementara beban kerusakan ditanggung oleh petani dan nelayan. Mengangkat kasus seperti pembangunan pabrik air minum kemasan di Pandeglang yang memicu resistensi masyarakat karena mengancam ketersediaan air untuk irigasi dan kebutuhan domestik. Kasusnya itu dari tahun 2012 sampai memuncak kerusuhan itu di 2017, tapi kembali menjadi perbincangan hangat pada tahun 2025 karena rencana operasionalnya yang dimulai digulirkan kembali oleh pemerintah daerah. Lalu yang ketiga itu ada marginalisasi pemuda yang dimana kita dipuji sebagai agen perubahan. Namun faktanya disingkirkan dari pengambilan keputusan, padahal pemuda merupakan kelompok yang akan menanggung dampak jangka panjang dari kebijakan eksploitatif dari hari ini, baik dalam bentuk ketimpangan sosial maupun krisis ekologis. Contohnya akses lapangan kerja yang dimana ketika pemerintah tahu sistem ekonomi gagal menyediakan lapangan kerja yang layak bagi lulusan baru, pemuda menjadi kelompok yang paling rentan secara ekonomi. Mereka memiliki energi dan ilmu tapi tidak diberikan ruang untuk kontribusi. Dan juga dari fasilitas mencari ilmu yang dimana sekolah-sekolah, universitas, atau perpustakaan, pusat pelatihan, akses internet,
kurang difasilitasi. Artinya negara sedang membatasi potensi pemuda untuk berkembang. Ini bentuk pengabaian terhadap hak dasar pemuda untuk berdaya. Maka dari itu kita dapat melihat seperti adanya aturan tapi gaib gitu atau tidak berfungsi. Masalahnya biasanya bukan dari kurangnya pasal, tapi melainkan soal integritas sistem dan kemampuan politik. Nah, hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas itu penyebab utamanya ketidakpercayaan publik yang dimana pemerintah harus indikator kinerja yang ketat bagi aparat penegak hukum jika kasus kekerasan gender atau perusakan lingkungan diabaikan. Harus adanya sanksi bagi pejabat yang terkait. Dan juga pembangunan sistem pelacakan kasus yang bisa diakses publik. Publik harus bisa melihat sejauh mana laporan mereka diproses untuk menghindari penyelesaian di bawah meja. Juga melibati ilmuwan dan masyarakat sipil dalam menilai dampak industri bukan hanya mengandalkan laporan dan perusahaan. Yang dimana menjadi perusakan lingkungan skala besar sebagai kejahatan luar biasa dengan hukuman yang menjerakan, termasuk pemulihan wajib oleh pelaku. Dan untuk kesetaraan gender itu memastikan dana negara benar-benar dialokasi untuk fasilitas publik yang aman, perlindungan korban kekerasan, dan akses kesehatan yang setara. Bukan sekadar memenuhi kuota jumlah perempuan, tapi memastikan suara mereka memiliki kekuatan penentu dalam pengambilan keputusan. Masalah utamanya itu bukan hukum yang ada tapi tidak ada. Itu hilangnya rasa keadilan pemerintahan, tidak bisa hanya jadi administrator tapi juga jadi pelindung. Pemimpin harus berani mengambil resiko politik untuk membela kelompok marginal dan lingkungan meskipun itu berarti melawan kepentingan modal besar. Karena pemimpin bukan tentang jabatan melainkan tentang pengaruh dan kemampuan untuk menggerakkan orang lain mencapai tujuannya bersama. Seperti itu saja, Kak. Terima kasih. Siap, Teh Reva. Terima kasih banyak atas penyampaiannya. Ini luar biasa sekali menyinggung banyak persoalan ketimpangan gender ya. Dan banyak contoh-contoh kasusnya juga tadi yang disampaikan sampai ke bagaimana sih pemuda akan menanggung gitu ya hasil dari kebijakan hari ini. Oke, terima kasih Teh Reva dan Teh Ismia serta Teh Faridatul yang sebelumnya telah menyampaikan. Kita akan memberikan kesempatan dan layar kita kepada Teh Sucia Lisdamara dari Perempuan Iklim Banten untuk menyampaikan pandangannya terkait banyaknya hal yang bisa disampaikan dalam diskusi pada sore hari ini dengan tema transisi kepemimpinan Banten. Silakan Teh Sucia Lisdamara. Waktunya 10 menit ya, Teh. Oke, siap. Makasih Teh Muflihah. Ya, panggilannya apa nih? Teh Muflih atau apa? Boleh, Muflihah boleh, Munuf juga boleh, teman-teman biasa manggil Munuf. Oh, Teh Munuf. Oke, makasih Teh Munuf atas waktunya dan saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, mungkin tadi udah dikenalin tapi saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Sucia Lisdamara, panggil aja Cia. Saya dari Bayah. Saya di sini mewakili Perempuan Iklim Provinsi Banten. Nah, tadi ada beberapa teteh-teteh teman-teman yang udah ngejelasin dalam berbagai isu ya, tapi saya mau lebih fokusnya ke isu-isu terkait dengan iklim dan lingkungan gitu, juga perempuan. Tadi udah disinggung ya sama mungkin ada Teh Faridatul, Jannah, terus ada yang kedua tuh Teh Ismia ya. Tadi menyinggung soal krisis iklim atau bencana-bencana yang terjadi pada saat ini itu ya biasanya itu
kebanyakan orang cuma melihat itu sebagai persoalan alam aja gitu. Jadi oh ini memang karena alami terjadinya, terus memang kita tidak bisa menghindari itu gitu ya, itu bencana alam aja. Tapi ternyata di balik itu penyebab dari adanya banjir, kekeringan, cuaca ekstrim dan lain sebagainya itu juga diakibatkan oleh persoalan-persoalan politik gitu. Jadi krisis iklim ini bukan cuman bencana, bukan cuman apa terkait dengan alam aja, tetapi juga ini berkaitan dengan persoalan-persoalan politik gitu. Nah, bencana-bencana yang terjadi pada saat ini itu lahir karena ternyata karena pilihan-pilihan kebijakan pembangunan yang diambil oleh negara, oleh pemerintah pada saat ini gitu. Jadi bukan cuma soal bencana alam aja gitu. Nah, dan perubahan iklim atau krisis iklim yang terjadi ini tidak pernah netral secara sosial gitu. Jadi dampaknya itu tidak merata. Nah, penguasa-penguasa, elit politik, orang yang punya kekuasaan itu mungkin terdampak, tapi dampaknya tidak begitu besar. Justru yang terdampak paling besar itu adalah kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, petani, nelayan, masyarakat adat itu justru menjadi kelompok-kelompok yang paling terdampak gitu atas krisis iklim yang terjadi saat ini. Nah, kalau di Provinsi Banten itu sendiri, krisis iklim ini sangat berkaitan langsung ya dengan model pembangunan yang menetapkan industrialisasi dan investasi sebagai tujuan utama gitu. Karena memang kita bisa lihat di Banten ini masif sekali pembangunan-pembangunan industri, alih fungsi lahan, yang menyebabkan juga kerusakan pesisir, kerusakan sungai, kerusakan lingkungan itu jadi isu yang sangat hype yang udah banyak sekali kita bicarakan gitu. Nah, selain itu juga tata kelola lingkungan yang lebih berpihak pada modal juga mempersempit ruang hidup rakyat gitu. Dalam konteks ini transisi kepemimpinan ini jadi momen politik betul tadi yang dijelaskan sama Teh Faridatul Jannah ya. Itu jadi momen politik gitu yang menentukan apakah pergantian atau transisi ini hanya akan berpihak pada investasi atau justru akan berpihak kepada rakyat dan keberlanjutan lingkungan gitu. Dan disinilah kita para pemuda, para perempuan yang punya peran yang sangat penting, sangat strategis gitu untuk mengambil alih ini gitu. Untuk menentukan apakah akan seperti ini saja atau kita akan berubah ke hal yang lebih baik. Nah, krisis lingkungan yang ada di Banten ini bisa kita lihat jelas banget ya, mulai dari pembangunan industri itu. Contohnya kayak misalnya di wilayah Tangerang, di wilayah Cilegon, di Kabupaten Serang itu banyak sekali pabrik-pabrik gitu yang berdiri. Nah, selain itu juga sekarang di daerah selatan juga udah banyak tambang emas, tambang batu bara, tambang pasir kuarsa, itu udah banyak banget di wilayah saya yang itu berdampak sekali terhadap kerusakan lingkungan gitu. Nah, pembangunan industri yang sangat masif ini tentunya berdampak terhadap pencemaran udara, pencemaran air, limbah industri yang mencemari sungai, mencemari laut, mencemari udara. Terus juga ruang hidup masyarakat sekitar juga menyusut karena kan yang tadinya misalnya mereka punya sawah, tapi sawahnya alih fungsi jadi pabrik, jadi perusahaan gitu. Terus sungai yang tadinya jadi sumber kehidupan berubah fungsi jadi saluran limbah, jadi tempat pembuangan sampah. Terus juga rakyat juga harus tanggung resiko kesehatan juga, terus kehilangan akses terhadap lingkungan yang bersih gitu. Jadi ini masalahnya jadi sangat kompleks gitu. Jadi bukan hanya dampak
misalnya banjir, rumah kita tergenang, nggak hanya itu, tetapi banyak sekali masalah-masalah yang akhirnya muncul. Lalu di wilayah pesisir, tadi saya udah singgung juga tentang pertambangan. Di wilayah pesisir juga sekarang kita di Bayah, di Binuangen, di pesisir Binuangen itu kita mengalami abrasi, banjir rob, terus juga nelayan-nelayan sekarang ini susah untuk melaut karena cuacanya juga kan ekstrim gitu ya. Sekarang juga nih tadi habis hujan angin, jadi karena nelayan susah melaut di Bayah, tangkapan ikannya juga menurun akhirnya gitu. Dan ini bukan cuman berdampak ke nelayannya aja, tetapi ke perempuannya, ke ibu-ibu nelayannya juga. Ya meskipun ibu-ibu nggak ikut melaut, tetapi mereka ikut terdampak. Karena apa? Karena suaminya itu penghasilannya menurun, otomatis perempuan, ibu-ibu, saya termasuk ibu-ibu, harus putar otak lagi gimana nih supaya dapur itu tetap ngebul gitu. Nah, jadi bukan cuman apa yang bekerja aja gitu, tapi yang padahal kita di rumah aja tapi kita ikut kena dampaknya juga gitu. Nah, selain itu juga karena tadinya kita di rumah aja ngelihat suami penghasilannya menurun, akhirnya kita putar otak. Gimana nih caranya supaya kita dapat penghasilan lebih? Nah, akhirnya perempuan punya beban ganda. Selain mikirin gimana ekonominya harus tumbuh, ya rumah juga harus tetap keurus gitu. Terus alih fungsi lahan. Nih, alih fungsi lahan juga masif terjadi di beberapa wilayah di Banten. Yang kami kawal waktu itu ada di Desa Cidikit, di beberapa kampung di Cidikit yang sawah-sawahnya itu alih fungsi menjadi tambang gitu, apa wilayah iupnya tambang. Mereka aku ceritakan ya di sini. Jadi bukan sukarela keinginan mereka, tapi ternyata mulai dari lahan sawah yang tadinya mereka hidupnya di situ, terus udah gitu mereka tiba-tiba mau gitu ngejual ke perusahaan, itu ada sebabnya. Jadi ternyata perusahaan ini punya strategi. Jadi mereka nggak ngumpulin langsung nih, mereka datengin orang satu-satu ke rumah-rumah untuk ngelobi gitu, terus misal tetangga saya di lobi nih, udah Pak jual aja gini gitulah. Dijual lah sama orang itu, sama tetangga saya. Terus beroperasilah mereka perusahaan di di sawah yang tadinya milik tetangga saya, terus udah gitu dijual. Sementara di pinggirnya ada sawah saya. Otomatis sawah saya juga ikut keganggu dong karena ada aktivitas itu. Nah, lama-kelamaan karena terganggu, udahlah, udah jual aja. Nah, disitulah mulai maraknya banyak akhirnya dijualin karena mereka ikut terganggu gitu. Jadi nggak sekaligus perusahaan di sana itu ngambil alih lahannya, tetapi dengan cara strategi seperti itu. Nah, itu juga yang menjadi tantangan kita di lapangan gitu. Gimana caranya supaya masyarakat ini sadar untuk mempertahankan tanah dan wilayahnya, dan di sana juga bagian dari wilayah adat ya. Jadi kita juga penguatan untuk masyarakat tentang pentingnya menjaga wilayah adat itu juga perlu kayak gitu. Karena ketika kita menyerahkan itu ke pihak perusahaan, ternyata bukan kita aja di tetangga kita di sekitaran kita juga ikut berdampak, dan akhirnya juga itu mudah sekali untuk diambil alih oleh pihak perusahaan gitu. Nah, selain itu, selain alih fungsi lahan itu juga banyak perempuan-perempuan di Banten juga yang menjadi buruh ya. Pada akhirnya yang menjadi buruh di pabrik, di perusahaan dengan betul tadi yang udah dijelasin, dengan upah yang rendah, jam kerja yang panjang, dan kondisi kerja yang juga sangat beresiko gitu. Nah, perempuan itu nggak bawa dirinya sendiri gitu. Kita itu ada
ada rahim, ada generasi yang akan kita lahirkan ke depannya. Nah, ketika kita perempuan ini terpapar oleh polusi udara, bahan-bahan kimia, terus jaminan perlindungan kesehatan kita juga kurang gitu. Kalau misalnya terjadi bencana, terjadi krisis juga nggak ada jaminan buat kita, bahkan nggak ada jaminan sama sekali buat kita. Itu akan berdampak ke generasi kita yang akan datang gitu. Jadi bukan cuma berdampak ke diri kita sendiri, tapi ke generasi yang akan kita lahirkan nanti. Nah, situasi yang seperti ini juga diperparah dengan relasi kuasa patriarkal yang berkaitan dengan sistem ekonomi yang sangat eksploitatif sekali gitu. Kekerasan berbasis gender, kerentanan sosial seringkali meningkatkan krisis terhadap lingkungan gitu. Nah, jadi menurut saya itu saat ini negara itu seringkali gagal melindungi perempuan karena kebijakan pembangunan yang ternyata lebih tunduk terhadap kepentingan investasi dibanding keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Banyak sekali pembangunan industri yang akhirnya menggusur wilayah dan ruang hidup masyarakat adat gitu. Dan isu gender dan krisis iklim yang diposisikan tuh hanya sebagai isu-isu tambahan aja. Jadi bukan agenda utama gitu. Agenda utama pemerintah sekarang kita kan ya pembangunan industri gitu yang masif, pengerukan sumber daya alam yang sebanyak-banyaknya gitu. Padahal kan itu juga harusnya bisa kita wariskan ke generasi yang selanjutnya ya. Terus oke. Teh Sicia, waktunya sudah cukup. Mungkin nanti kita sambung sambil diskusi ya, Teh ya. Tapi seru sih, seru Aduh, asik banget ini. ya. Masih Iya, ada karena beberapa sih. Oke, masalahnya lanjut. mendasar sekali. Makasih banyak ya Teh Sicia, Lisa Mara. Banyak banget yang bisa didiskusikan nih. Jadi kita akan lanjutkan di sesi diskusi ya Teh. Kalau kita tadi sudah mendengarkan dari Perempuan Iklim Provinsi Banten, kita akan mendengarkan nih dari sisi Patiro Banten yang akan disampaikan oleh Teh Bella Resmianti. Teh Bella, disilahkan Teh, waktunya 10 menit. Iya, halo semuanya. Terima kasih Teh Munuf. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, walaupun benar tadi sudah diperkenalkan ya sama Teh Munuf. Jadi perkenalkan, nama saya Bella Rusmianti dari Patiro Banten. Itu lembaga NGO ya, organisasi masyarakat sipil. Jadi sebelumnya nih aku kayak bingung ya, bukan bingung, maksudnya kayak loh terakhir nih jadinya gitu. Tapi rangkaian-rangkaian tadi dari mulai Teh Farida ya yang menyampaikan tentang kepemudaan, terus dilanjut sampai dengan wira pemukiman, terus tadi juga ada dari Duta Prima ya yang anti kekerasan, terus ada Kak Sucia yang memang fokus di iklim dan lingkungan. Teh Bella ke skip. Nah, untuk Patiro Banten sendiri itu kita fokusnya ke semua jadinya Teh. Gak apa-apa ya aku bilang semua karena memang ya. Halo, Teh Munuf? Ya, udah ada, cuma agak suara Teh Munufnya nggak ada. Kalau dari aku mungkin ini kali ya, sinyal kali ya. Padahal aku pakai wifi sih di kantor. sama sih. Oke, aman ya, Oke, dilanjut ya. Iya, terima kasih Teh Munuf dan terima kasih atas ini ya, maksudnya undangan, dan memang ini dadakan, cuma aku apresiasi untuk kakak-kakak semua yang terlibat sebagai narasumber, luar biasa, sampai pada sore hari ini masih semangat. Nah, kita lanjut ke Patiro Bantennya, karena memang Patiro Banten itu fokus di tata kelola pemerintahan, jadi banyaklah yang memang bersinggungan dengan transisi pemerintahan, transisi kepemimpinan dari
pemerintahan di Banten. Itu yang tadi sempat dibahas juga sama Teh Munuf di awali, transisi ini bukan cuma sekedar pergantian ya, pergantian dari gubernur dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita mengawal agar terus peraturan dan kebijakan itu tetap berpihak pada rakyat, akuntabilitasnya, transparansinya itu tetap terjaga gitu ya. Kita tahu ini arahnya mau kemana, terus ini kebijakan ini berpihak pada rakyat atau tidak. Dan tadi pun sudah sempat banyak ya dibahas semuanya terkait politik, lingkungan, dan semuanya itu memang banyak kendala-kendalanya, banyak tantangan-tantangan yang dihadapi ya. Tadi dari Kak Sucia juga, oh ternyata seperti itu nih di lapangan, sedangkan kita yang tidak di sana tidak tahu ternyata memang seperti itu kenyataan alih fungsi lahan dan lain sebagainya. Nah, untuk Patiro Banten sendiri di tata kelola pemerintahan, kita mendorong untuk terkait kajian APBD. Kita sempat pernah membahas ada kekeliruan, bukan maksudnya ada perbedaan yang kita temukan karena memang Patiro Banten basisnya itu ini ya terkait data, kajian, analisis yang akhirnya kita sampaikan gitu. Ternyata ini ada loh bagi kami gitu pandangan-pandangan masyarakat sosial, masyarakat sipil itu merasa ini ada ketidaksesuaian. Jadi aku sedikit sharing aja ya Kak, karena memang kebetulan akhir tahun ada catatan akhir tahun dari Patiro Banten. Nanti kalau misalnya memang sedang diselesaikan, jadi kalau sudah selesai nanti di-up di websitenya Patiro Banten, jadi bisa dilihat full ya, di situ bisa dibaca. Cuma aku nggak bisa ngasih tahu secara keseluruhan nih terkait catahu dari Patiro Banten sendiri. Cuma di sini paling aku tak kasih sedikit gambaran aja apa aja yang udah dilakuin sama Patiro Banten selama transisi kepemimpinan di Provinsi Banten. Nah, tadi balik lagi ke kajian APBD. Jadi di APBD itu ada yang namanya pendapatan daerah pada pos lain-lain pendapatan. Nah, itu tidak mencerminkan kesesuaian. Jadi kita menemukan di Raperda itu total anggarannya 140 miliar, tapi di itu tahun 2023 dan mengalami kelonjakan di tahun 2024 itu sekitar 1,7 triliun. Nah, itu kan jauh banget ya melonjaknya, tinggi banget. Nah, mungkin memang teman-teman yang masih awam terkait APBD itu jadi ada anggaran di situ, anggaran pendapatan di pos lain-lain yang sah. Itu ada kelonjakan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Nah, kami sebagai masyarakat sipil yang memang concern di tata kelola pemerintahan, kita menanyakan nih, kok bisa gitu, ini pendapatannya dari mana? Akhirnya dari situ kita kawal terus sampai dengan adanya perubahan gitu, karena khawatirnya kalau misalnya dari kitanya tidak mendorong, tidak melek gitu, nah masyarakat di luar sana yang tidak mengerti akan seperti apa gitu. Jadi akhirnya kan pasti iya aja, mangut aja gitu. Nah, kita mendorong itu untuk memperbaiki. Kita meminta bagaimana APBD ini bisa transparan gitu. Bagaimana pembuatan dan pelaksanaannya seperti apa. Nah, kita dorong itu dan alhamdulillah itu didengar gitu. Maksudnya ada hasilnya sampai ada perubahan di APBD yang terakhir itu. Nah, terus kita juga sempat membuat yang namanya Shadow Musrembang. Nah, di sini mungkin kakak-kakak ngerasa ya kalau yang ikut di Musrembang tuh kayak kita udah menyuarakan nih, udah ngasih saran, udah ngasih masukan dan lain sebagainya, tapi ternyata di hasil Musrembang itu saran kita nggak ada. Nah, dari
Iya, dari situ kayak yang ngerasa eh, kayak sia-sia aja nih, percuma ngasih saran, percuma segala macam. Tapi maksudnya jangan sampai menanamkan itu ya kakak, tetap kita coba untuk terus mendorong walaupun kita tahu hasilnya akan seperti apa. Nah maka dari itu ada inisiasi untuk mengadakan shadow musrembang. Shadow musrembang itu kayak musrembang apa musrembang lain gitu, maksudnya untuk uh, memberikan tandingan, bukan tandingan sih, lebih lebih tepatnya kayak ini loh suara-suara rakyat yang kita kumpulkan gitu, kita serahkan ke pemerintahan gitu untuk menyesuaikan. Nah, kalaupun emang nanti akhirnya nggak dilihat, nggak didengar ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah mulai untuk memberikan gitu, mendorong dan lain sebagainya. Walaupun ya hasilnya kita kembalikan gitu nanti. Nah itu untuk si shadow musrembang itu kita adakan. Jadi jangan sampai suara-suara rakyat di luar sana tuh akhirnya tidak didengar gitu. Karena pertama susah ya untuk kita gimana sih cara ngaksesnya dan lain sebagainya. Nah dari Patiro Banten itu mencoba untuk membuka ruang akses itu, bagaimana mereka menyampaikan saran dan pendapatnya yang nanti akhirnya bisa kita dorong ke pemerintahan. Lalu ada juga kita pernah melakukan uji coba pengelolaan responsif gender terkait pengelolaan sampah yang tadi sempat sudah dibahas ya sama Kak Sucia sebenarnya untuk masalah iklim dan lingkungan, dan memang terkhusus Provinsi Banten, cuma kemarin kita uji cobanya itu di Kota Serang. Nah, kita tuh belum ada yang memang fokus terkait pengelolaan sampah tapi berbasis gender. Nah, kalau misalnya kakak-kakak sadari ya, kalau misalnya di rumah nih, ibu-ibu rumah tangga yang memang sudah berkeluarga atau ibu kita di rumah, kayak pasti yang misahin sampah di dapur itu pasti kan ibu ya, perempuan. Nah ini juga balik lagi ke responsif gendernya. Terus yang pokoknya yang ngebersihin sampah dapur, nah itu diberatkan ke perempuan kita. Kadang juga kalau misalnya yang buang sampah dan lain sebagainya terkait sampah-sampah di rumahan itu pasti ibu-ibu. Terus yang mengelola kan sekarang ada kan ya yang namanya bank sampah digital. Nah biasanya juga itu notabene yang banyak tuh perempuan gitu, ibu-ibu gitu. Dimana akhirnya kita mempertanyakan nih, di mana peran laki-laki gitu sebagai yang membantu atau responsif gendernya itu antara laki-laki dan perempuannya. Tapi kita akan berbalik lagi nih kalau misalnya tadi kan pengumpulan di rumah tangga. Kita akan berbalik lagi kalau misalnya kita lihat di TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, di TPA itu kebanyakan pasti laki-laki, ya kan? Nah, itu jarang banget perempuan. Walaupun memang ada perempuan tapi sedikit. Terus kita lihat juga nih di TPA itu apakah ada ruangan-ruangan yang memang menopang untuk keperluan perempuan. Nah, itu masih sedikit banget, termasuk di Serang ya, di Serang terus di Banten sendiri itu belum ada misalnya untuk ruang istirahat perempuan, karena kan beda ya perempuan sama laki-laki gitu kebutuhannya. Untuk ruang istirahatnya belum ada, maksudnya ada ruang istirahat tapi dicampur di satu ruangan doang, cewek cowok sama. Sedangkan kan perempuan tuh kita nggak tahu ada yang menyusui kah, ada yang apa, seharusnya itu tetap dibangun gitu, tetap dibangun untuk memberikan fasilitas yang layak terhadap perempuan. Nah itu di TPA ya. Kalau misalnya pengangkutan juga sama nih, kakak-kakak mungkin melihat kalau yang ngangkut sampah di perumahan-perumahan itu laki-laki. Seharusnya kan itu bisa pembagian gendernya ya. Berarti kan dalam artian di sini kita belum rata nih terkait eh, tumpang tindihnya, terkait gendernya kayak gitu. Terus kalau misalnya ya, kok deh aku ada suara-suara Iya. ya? Aku mau masuk. Emang ngomong ya? Iya. Suaranya mungkin masih tadi ini. Sebenarnya waktunya sudah cukup, sudah habis waktunya untuk
Kakak Bella, tapi nanti kita bisa nih sambil buka diskusi gitu untuk mempertajam apa yang ingin disampaikan. Kemudian ada juga mungkin apa yang ingin ditanyakan dari peserta yang ada di sini gitu, yang mungkin ini juga masih relevan terhadap apa yang disampaikan oleh para narasumber begitu. Boleh ya Kakak Bella kita langsung ke sesi diskusi gitu ya. Iya, boleh. Saya maaf juga ya, karena nggak ngeliat-ngeliat jam ya gitu ya kalau misalnya sambil ngomong aja. Jadi mohon maaf ya kakak-kakak. Ya, ya. Tidak apa-apa. Oke, terima kasih banyak Kakak Bella atas penyampaiannya. Ini memang luas banget ya kalau dari sisi yang disampaikan oleh Teh Bella dari Patiro Banten. Dari mungkin teman-teman yang ada di Zoom ini ada yang ingin membuka atau menanyakan sesuatu kah atau mendiskusikan terkait ini kan karena ini juga kan banyak nih narasumber dari pemuda yang pasti pemuda-pemuda perempuan dan isu-isu tantangan yang dihadapi gitu yang akan dihadapi dan sedang dihadapi apa sih seharusnya yang dilakukan gitu ya. Boleh buka suara juga nggak apa-apa di unmute. Karena kalau di dalam kolom komentar sih belum ada ya, cuma ada beberapa pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan gitu dari teman-teman melalui personal chat seperti itu. Mungkin agar kita lebih dinamis ya gitu. Ini ada satu mungkin yang bisa di-highlight gitu ya terkait dengan ada nih kan kita membicarakan transisi kepemimpinan Banten. Ada yang menanyakan dalam konteks transisi kepemimpinan Banten ini, apa sih langkah yang paling konkret gitu menurut para narasumber dari latar belakang dan sisi yang tadi sudah disampaikan yang harus segera dilakukan agar kebijakan ke depan ini benar-benar berpihak kepada pertama keadilan gender, kemudian keberlanjutan lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Jadi bukan hanya sekadar melanjutkan pola kekuasaan gitu ya. Meskipun tadi juga disampaikan kita menekankan bahwa di transisi kepemimpinan Banten ini menjadi momentum politik. Jadi apakah pemerintah ini akan berpihak pada pemilik modal atau kepada rakyat gitu. Mungkin ada yang mau dari narasumber menyampaikan jawaban tersebut. Boleh Teh Faridatul atau Teh Isnia, Teh Reva, Teh Sucia, Teh Bella juga nggak apa-apa. Iya, mungkin aku dulu kali ya Teh Munuf ya. Izin ya Boleh. kakak-kakak yang lain. Sebenarnya sederhana aja kalau dari aku karena memang kami di sini sebagai Patiro Banten yang tadi sempat sudah dibahas langkah konkret apa sih sebenarnya langkah awal itu adalah keterlibatan kakak-kakak sebagai pemuda entah itu perempuan entah itu laki-laki bisa banget nih kayak contoh kecilnya kayak gini kita ngadain diskusi-diskusi kecil seenggaknya teman-teman kakak-kakak tuh ada dulu nih terlibat dulu setelah terlibat karena tahu melek isunya terkait apa, terus sekarang yang lagi booming itu apa, dari situ kakak-kakak bisa memberikan saran dan masukan yang tadi aku bilang juga, karena kami Patiro Banten pernah membuat shadow musrembang, terus juga musrembang inklusi, jadi memang kita menyediakan wadah gitu untuk di luar sana yang disabilitas untuk musrenbang inklusi, mereka memberikan saran dan masukan. Dari situ kita mencoba untuk mendorong ke pemerintah gitu. Kalau misalnya kakak-kakak bingung mau ngapain, gimana ya caranya itu sebenarnya sederhananya itu terlibat aja dulu nih, terlibat lalu partisipasi di dalamnya. Kalau memang tidak bisa secara personal ya sendiri, maksudnya individu, ya kakak-kakak coba untuk mengikuti organisasi-organisasi yang memang concern gitu, yang memang concern terhadap isu-isu
yang sedang booming sekarang atau memang yang kakak-kakak tuh ingin fokuskan gitu. Di sini juga kan memang salah satunya ya, maksudnya perwakilan dari kelompok-kelompok tersebut gitu. Jadi memang kakak-kakak yang di sini pun awalnya mencoba untuk terlibat akhirnya masuklah ke Wira Pemukiman Sehat, masuklah ke Perempuan Iklim Banten, terus juga Duta Prima Anti Kekerasan. Karena itu memang awalnya dari keterlibatan ya kakak-kakak. Kalau aku sih itu dulu ya Temunu, karena kalau misalnya lebih detailnya Patiro Banten nanti yang ngedorong. Ya Iya, nanti urusan Patiro Banten jadinya. iya. Makanya kalau diskusi lebih jauh bisa kita nanti langsung secara diskusi di darat ya. Oke, mungkin dari kamu meminta dari Teh Farida tuh ada di standby kah di sini Teh Farida? Boleh aku tambahin sedikit. Iya, Iya, oke jadi Teh. tadi isu-isu yang kita bahas gitu ya, baik dari mulai politik dinasti, kemudian pertambangan, industrialisasi, maupun konflik agraria, ini kan merupakan isu yang nggak berdiri sendiri ya, tapi sebagai persoalan sektoral yang nggak terpisah gitu. Nah, kalau kami di LMND menyebutnya ini sebagai serakah nomik gitu. Nah, serakah nomik ala LMND ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada imperialis, kemudian oligarki, dan birokrat korup. Nah, dalam hal ini birokrat korup ini bukan hanya korupsinya soal uang gitu, tapi relasi kuasa dan sebagainya. Maka menurut pandangan saya, apa sih langkah konkret gitu kita sebagai pemuda hari ini yang bisa kita lakukan? Nah, hari ini masih kadang kedengar lah gitu ya bahwa masih banyak yang bilang anti terhadap partai dan sebagainya. Nah, menurut saya itu anggapan yang sudah sangat tidak relevan karena menurut saya kita hari ini itu nggak boleh kita hari ini tuh nggak boleh anti terhadap partai politik. Justru kita harus terlibat di dalamnya karena kehidupan kita sehari-hari, kemudian kebijakan yang kita jalankan ini kan merupakan produk dari partai politik gitu kan. DPR atau legislator yang membuat dan mengesahkan undang-undang dia dipilih melalui partai politik. Maka kita tidak boleh anti terhadap partai politik dan kebijakan kita yang kita jalankan sehari-hari juga merupakan produk dari partai politik gitu. Tadi yang disampaikan Teh Bella juga saya sepakat bahwa kita harus terlibat aktif gitu. Tentu melalui atau tentu dengan ketertarikan teman-teman masing-masing dan dengan fasenya masing-masing gitu. Kalau misalnya kita hari ini belum ada di fasenya kita masuk atau kita terlibat di kursi parlemen dan sebagainya, ya kita bisa melalui seperti ini membuka ruang-ruang diskusi gitu untuk kemudian bagaimana kita memberikan saran, kita tidak hanya mengkritik tapi juga mampu memberikan saran kepada pemerintah terkait. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Teh Munuf. Ya, terima kasih banyak Teh Farida. Em, kalau dari kakak yang lain mungkin, tapi sebelum ke narasumber lainnya, aku tadi sudah menyampaikan di kolom obrolan bahwa ini ada link yang bisa diisi oleh teman-teman yang hadir pada diskusi sore hari ini. Kita insya Allah sampai pukul 18.00 ya, masih ada sekitar 30 menit untuk diskusi. Nanti mohon diisi dengan nama lengkap karena kita akan buatkan sertifikat seperti itu. Oke, mungkin tapi sebelumnya ini ada juga nih, tapi nanti bebas ya, karena di kolom komentar ini ada kawan saya di penjara karena bersuara atas isu Cibetus pada Rincang. Nah, mungkin silakan kepada narasumber baik dari Teh Faridatul juga nggak apa-apa dari Teh Ismia, dari Teh Reva, Teh Sucia dan Teh Bella untuk eh, memberikan tanggapannya. Atau kita kembali, Teh Faridatul membuka suara.
Iya, aku Iya. cuman mau menanggapi aja soal Cibetus pada Rincang karena kebetulan di awal-awal itu elemennya juga turut terlibat gitu ke dalam persoalan di apa namanya Cibetus pada Rincang. Cuman memang sempat ini kita ya sempat apa namanya nggak berlanjut itu karena ada satu dan lain hal. Mungkin kita ini siapa ya? Kak Fahroji bisa kalau misalkan kita butuh apa namanya komunikasi lebih lanjut bisa nanti dikomunikasi lebih lanjut aja untuk soal Cibetus pada Rinca karena memang elemennya juga kemarin terlibat di situ. Seperti itu. Oke, siap. Begitu ya Kak Faroji. Mungkin untuk yang lain Teh Reva atau Teh Sucia atau Teh Ismia yang mau menanggapi perihal langkah konkret ya, langkah konkret yang bisa dilakukan gitu untuk agar kebijakan ini ke depan benar-benar berpihak pada keadilan gender, keberlanjutan lingkungan, dan partisipasi masyarakat, bukan hanya melanjutkan pola kekuasaan gitu ya. Silakan Teh Reva atau Teh Sucia atau Teh Ismia. Boleh deh aku. Oke. Sebenarnya apa ya yang udah disebutin sama Teh Bella sama Teh Faridotul itu ya itu yang bisa kita lakukan itu dan kita harus terus apa ya mengawal isu-isu, mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah karena meskipun terkadang kita suara pemuda itu nggak didengar, tapi kita harus tetap bersuara gitu. Jadi jangan sampai udah mas suara kita nggak didengar, terus kita memilih untuk tidak bersuara gitu. Jadi kita harus terus bersuara dan kita juga harus mengajak seluruh elemen masyarakat juga untuk memperkuat, menyaringkan suara kita juga dan terus mengawal apa ya kebijakan-kebijakan yang ada. Dan selain itu memang benar tadi kata Kak Faridotul kita itu jangan anti, jangan tabu sama partai politik gitu karena justru keberpihakan itu perlu gitu. Kadang keberpihakan itu perlu karena apa? Sama seperti maaf, seperti yang apa ya, yang suara saya masih kedengeran nggak ya? Ini kayak error gini. Masih kedengeran. Oke. Sama seperti yang kami lakukan di organisasi kami di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, eh, kami menunjukkan apa ya, istilahnya kayak kami menandai partai-partai mana saja yang mendukung soal rancangan undang-undang masyarakat adat, mana partai yang tidak mendukung itu gitu. Jadi ketika ada partai yang memang tidak mendukung soal apa rancangan undang-undang masyarakat adat ya sudah itu kita blacklist kayak gitu dan kita akan mendukung partai-partai yang memang mendukung tujuan kita juga gitu untuk mengesahkan undang-undang masyarakat adat. Contohnya seperti itu. Dan selain itu juga kita juga harus mempersiapkan kader-kader untuk ikut terjun langsung gitu. Jadi jangan cuman kita mengawal dari luar aja gitu, tapi juga kita harus menyiapkan generasi-generasi ke depan agar siap untuk terjun langsung ke dalam gitu. Jadi kita kawal dari luar tapi juga ada yang terjun langsung ke dalam gitu. Karena kalau kita mau melihat keindahan laut kadang kita juga harus ikut menyelam ke dalamnya, ikut lihat gimana dalamnya laut itu, lihat gimana indahnya karangnya, kayak gitu kan. Jadi harus dari dalam gitu. Kita mempersiapkan kader-kader yang siap untuk terjun langsung ke politik karena untuk apa? Untuk mendukung suara-suara kita, untuk apa ya? Mendorong yang tadi kata Kak Bella bilang gitu untuk mendorong aspirasi-aspirasi kita kayak gitu. Jadi alhamdulillah sekarang di masyarakat adat sendiri sudah ada generasi-generasi atau kader-kader yang memang kita dorong untuk ke partai ke maju ke perpolitikan supaya apa? Supaya suara-suara kita sebagai masyarakat adat itu juga ikut didengar gitu, ikut apa disuarakan di ruang-ruang parlemen kayak gitu. Itu sih Kak. Siap. Terima kasih Kak Sucia.
Dari Teh Reva dan Teh Isnia, adakah tanggapannya? Jadi tadi itu menanyakan dalam konteks transisi kepemimpinan Banten, langkah yang paling konkret nih yang menurut Teh Reva dan Teh Ismia yang harus segera dilakukan. Kalau tadi Teh Bella itu semuanya sepakat ya dari Teh Bella, Teh Faridoto dan Teh Sucia bahwa kita sebagai pemuda gini kan harus terlibat aktif, minimal kita berpartisipasi dulu di dalamnya gitu. Ada Teh Reva, Teh Ismia. Oke, mungkin kalau tidak ada Maaf ini juga Kak, ada. Oh, boleh diulang sebentar? oh, iya siap. Iya Teh Reva, ini aku ulang lagi nih. Jadi dalam konteks transisi kepemimpinan Banten, langkah paling konkret apa sih yang menurut Teh Reva yang harus segera dilakukan nih agar kebijakan ke depan ini benar-benar berpihak pada keadilan gender gitu, keberlanjutan lingkungan dan partisipasi masyarakat, bukan hanya melanjutkan kepemimpinan dengan pola kekuasaan lama aja gitu, secara formal ya. Maksudnya kepemimpinan secara formal seperti itu. Boleh Teh? Kalau dari aku kayaknya emang udah dijawabin dari kakak-kakak sebelumnya ya. Apalagi buat generasi muda ya harus banyak-banyak baca berita juga supaya kita tahu nih kondisi negara kita seperti apa, kota kita nih sedang ada permasalahan apa gitu. Dan kalau aku sih memilihnya yang kalau orang-orang memilih buat pemerintahan ke depannya jangan karena serangan fajar itu aja. Siap-siap. Itu penegasan ya Teh ya. Iya, tapi dilihat juga dari latar belakangnya, dari visi misinya, tujuannya apa, seberapa tanggung jawab beliau, jangan memilih karena seberapa banyak serangan fajar yang dia berikan. Karena cuma hanya karena uang 50.000, tapi kita mendapatkan imbasnya bertahun-tahun gitu. Oke, siap. Itu ya dari Teh Reva. Kita tidak boleh terbuai dengan adanya serangan fajar. Itu di akhir disampaikan. Oke, dari Teh Ismia apakah ada tanggapan? Izin menambahkan juga Teh Mono. Boleh. Kalau dari menurut saya sih benar apa kata Teh Sucia dan Teh Far betul Jana bahwa eh, kita tuh harus tetap bersuara walaupun kayak kita sebagai rakyat sebagai warga gitu kita sebenarnya bukan karena bodoh ya Kak karena kayak kita bersuara tapi suara kita tuh dikalahkan karena didiamkan oleh pihak pemerintah gitu terus kita sudah bersuara, tapi suara kita dikecilkan. Terus kita sudah melawan, tapi mereka tuh memberi kita label subjektif gitu loh, Teh. Jadi kayak ya harus tetap bersuara aja gitu, walaupun suara kita nggak didengar sama mereka. Iya. Mungkin itu Oke. aja dari Siap. saya. Ada lagi nggak? Ada lagi kah, Teh? Oke. Ini juga di ruang obrolan ini juga ada dari Kak Fahroji lagi nih. Jadi, proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP atau geotermal di Padarincang, Serang, Banten. Pemerintah Presiden Prabowo fokus pada ekonomi hijau atau green economy dan diisukan geotermal akan digarap kembali. Mungkin memang beberapa mungkin akhir 2 atau 3 tahun kemarin kan ramai ya tentang adanya proyek panas bumi, pembangkit listrik panas bumi geotermal di Padarincang. Mungkin bagi banyak juga nih atensi-atensi dari berbagai elemen masyarakat, khususnya dari wilayah itu sendiri, dari Padarincang itu sendiri yang sampai demo mungkin ya melakukan aksi demonstrasi untuk menolak proyek tersebut yang saat ini juga diisukan akan kembali digarap gitu. Mungkin ada tanggapan dari Teh
dari Teh Farida, Teh Ismia, Teh Reva, Teh Sicia, Teh Bella, atau dari peserta di sini juga yang mungkin lebih mengetahui gitu terkait dengan perkembangan adanya isu geotermal di Padang Rincang akan dilanjutkan. Aku boleh sedikit ya. Isu geotermal ini aku ikuti pada saat aku mulai kenal sama teman dari masyarakat, Kang Aeng dan kawan-kawan ya. Kami sempat sedikit kasusnya gitu. Banyak masyarakat yang dikriminalisasi di sana. Kalau dari yang aku gitu ya, padahal di sisi lain orang-orang di luar sana mungkin ya masih ada itu pembangunnya untuk apa tadi ekonomi gitu, maksudnya yang kira-kira ramah lingkungan lah gitu. Iya, mungkin PLTP ramah lingkungan, tapi pendirian itu yang tidak ramah lingkungan. Jadi aku pembangunan TP itu adanya di atas atas pemukiman gitu. Nah, dan di sana banyak ada beberapa mata air, terus sumber yang notabene adalah petani di sana. Jadi kenapa pada akhirnya warga itu menolak ya karena berpotensi untuk merusak lingkungan gitu. Itu juga keselamatan warga di sekitar. Nah, yang pertama kerusakan lingkungan ya jadi sering banjir karena pada akhirnya. Terus udah gitu juga ancaman mata pencaharian. Kalau misalnya ada pembangunan PTP di sana, sementara warga kehidupan sehari-hari terus mereka tiba-tiba misalnya biasanya perusahaan itu yang perusahaan berdiri ini nanti pekerjanya itu ada warga sekitar. Kalau misalnya warga sekitarnya itu bisanya bertani, ya gimana mau kerja sana, sebagai apa kerja di sana gitu, mungkin nggak dapat pekerjaan kayak gitu, atau mungkin pekerjaannya pekerjaan kasar gitu. Justru mereka malah kehilangan kehidupan mereka, kehilangan mata pencaharian mereka. Selain itu juga aku ngelihat ada dampak sosial budayanya juga ya. Jadi kebiasaan orang-orang di sana, kehidupan sosial di sana juga akan ikut rusak gitu ketika ada pembangunan PTP di sana. Jadi bukan melihat geotermal ini sebagai perusahaan pembangkit yang ramah lingkungan, tapi dari itu kesannya ketika ada pembangkit listrik yang berdiri di sana gitu. Dan konflik itu bukan tapi itu udah sekitar tahun 2015 sampai 2012 kayaknya itu konflik ini muncul karena aku awal-awal kuliah ini udah teman-teman mahasiswa tuh udah banyak yang ngobrolin soal ini gitu. Gitu. Ini bukan hanya soal isu pembangunan ekonomi hijau, tapi ini soal keberlanjutan masyarakat kita gitu. Oke, terima kasih atas tanggapannya Teh Sucia. Mungkin yang lain adakah yang mau menanggapi? Izin menanggapi. Mungkin banyak gagasan digaungkan, tapi ketika diperjuangkan itu nol. Kawan-kawan saya patah tangannya karena gagal ditolak surat audiensi, akhirnya turun ke jalan.
diperlakukan seperti binatang oleh polisi itu banyak sekali. Saya rasa satu si kerja konkret saja yang saya rasa di Padang Rincang sini sudah ada pergerakan ideologi federasi dia. Jadi ingin memecah dari anti birokrasi itu bahaya banget, dan saya sudah merangkul untuk menanamkan jiwa nasionalis, tapi ditolak mentah-mentah, itu bahaya sekali teman-teman. Jadi kerja kolektif aja lah. Oke, itu untuk mungkin tanggapan dari Kak Faroji yang memang terlibat aktif sebelumnya, yang tadi membagikan pengalamannya juga terkait dengan bagaimana perjuangan di geotermal. Mungkin ada di sini ada dari Kak Sofyan, ada Kak Angga, ada Kak Dibaj, ada Kak Jamal, ada Kak Joko, Kak Nasrul, Kak Mins, Kak Oman, ada Pak Panji, kemudian ada Teh Purnama mungkin ya, ada Kak Raka dan lainnya. Bisa boleh juga menanggapi perihal dengan geotermalnya Kak, atau dengan kita balik lagi ke tema kita di transisi kepemimpinan Banten, yang tentu geotermal ini juga kalau memang mau diaktifasi kembali atau akan dilanjutkan, ini juga menjadi kebijakan yang nanti akan apakah itu berdampak baik atau buruk kepada masyarakat, ini tergantung dari bagaimana kebijakan dari pemerintah saat ini gitu ya. Mungkin kita memiliki waktu 10 menit lagi nih. Masih adakah yang ingin menyampaikan pandangannya terkait dengan seputar transisi kepemimpinan Banten? Kalau tadi Teh Farida mungkin tadi mau menyampaikan ada tambahan tadi Teh Farida, itu sudah tercukupi Teh? Udah, mungkin nanti di akhir aja ada closing statement atau enggak ya, Teh? Nanti kita akan masing-masing mendapatkan 1 menit, ya 1 menit 30 detik lah ya maksimal, untuk menyampaikan closing statement dari Saya kegiatan boleh kami tadi. ngasih masukan? Boleh Pak, silakan Pak Die. Pak. Lupa, sorry. Iya, disilakan Iya, Pak Panji. tadi saya dengerin senandungnya ya. Ada beberapa yang fals ternyata kan memang itu ya. Kita bahas dalam kontemplasi kali ini. Tapi tadi menarik banget terkait yang Kang Faru Roji. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi offline, kita diskusikan gimana langkah-langkah yang harus kita lakukan menghadapi permasalahan ini. Karena untuk kasus geotermal itu pada Rincang ya, terutama Patiro Banten, ada sejarahnya sih dengan itu, dengan permasalahan tersebut. Jadi mungkin kita nanti bisa berdiskusi yang lebih banyak. Tapi terlepas dari itu, saya mengambil kesimpulan ada kegelisahan yang ternyata memang sudah muncul di teman-teman gitu kan, terutama untuk kelompok perempuan ini. Kenapa dikhususkan di kelompok perempuan, dan ruang ini emang diharapkan menjadi ruang nanti ke depannya mudah-mudahan bisa berkelanjutan ya Temunuk ya. Nanti Gelumpai bisa bisa fasilitasin, atau entah dari Teh Farida melalui LPLPP-nya kita rutinkan, karena memang ternyata pengalaman kami di 2025 ini, kenapa juga sempat kita lagi buat catatan akhir tahun di mana ternyata transisinya semu, keberpihakannya semu gitu, transisinya ini kelihatan lipstick, kosmetik dan sebagainya gitu kan. Mohon maaf pakai bahasa
Itu, sorry, itu bias gender sebenarnya. Tapi intinya bahwa hanya dibagus-baguskan saja. Dan tadi kami mendapatkan insight bahwa emang ternyata eh, yang kami duga, yang kami rasakan itu juga dirasakan oleh teman-teman semua. Saya meminjam bahasanya Teh Farida tuh terkait serakanomik. Emang kita sepertinya harus mulai berhati-hati karena serakanomik sekarang udah mulai terlihat di Padarincang, di Pandeglang, di Cilegon, bahkan mulai muncul di Kota Serang, itu kan. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya dengan forum-forum seperti ini eh, bisa membuktikan bahwa teman-teman muda, terutama perempuan yang sebenarnya paling terdampak dengan kebijakan-kebijakan itu bisa memberikan perlawanan. Untuk di Padarincang sendiri, saya ingat itu ada namanya Teh Arofiah Afifi kan. Teh Vivi yang waktu geothermal itu, waktu Danon itu. Benar-benar jadi perempuan yang di garda terdepan itu ada ininya sendiri gitu. Jadi, waktu Danon di Padarincang itu kan jadi di depan untuk membatalkan kasus Danon itu, dan ini kan menjadi catatan penting bahwa ternyata kekuatan perempuan itu ya eh, bisa bisa untuk mengalahkan kaum kaum serakanomics itu ternyata gitu. Mungkin itu saja. Temen. Oke, siap. Terima kasih Apanji yang telah menyampaikan pandangan dan juga tanggapan terkait diskusi pada sore hari ini. Nah, karena kita sudah 5 menit di akhir ya, kita sih ingin melakukan dokumentasi bersama dengan foto bersama. Sekiranya berkenan teman-teman di sini untuk menyalakan kamera, kita sebelum masuk ke closing statement kita akan melakukan sesi foto bersama. Boleh dibuka kameranya agar kita bisa melihat wajah segar di sore hari ini. Oke. Mau dong, mohon maaf. Oke, sudah. Oke, sudah siap semuanya? Oke, ini juga ada Teh Silvi, ada dari Oke. Oke, di sini kita tadi dapat info tidak ada closing statement, tapi kalau nanti kita mau diskusi bersama, kita agendakan lagi ya, teman-teman semua. Oke, sudah siap semuanya? Kita akan mengambil gambar yang boleh kita berikan muka wajah tercakepnya, termanis pada sore hari ini. Sudah siap ya, Kakak Admin? Oke, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, untuk agak ke bawah dikit. Sudah? Udah? Oh, belum. Belum. Kita ini lagi ya. Mohon maaf ya. Oke, Kak Admin udah siap? Oke, lagi diatur untuk posisi ininya ya. Teh Ida udah bangun. Teh Farida udah bangun. Oke, udah? Oke, kita hitung ya. Berikan senyum terbaik. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. Kakak Oman tadi mau membuka kamera, nggak apa-apa kok. Kak Oman. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak kakak semuanya. Karena tidak ada closing statement, jadi izinkan saya untuk menyampaikan sedikit
bukan hasil lah namanya, mungkin mengingatkan kembali gitu bahwa alhamdulillah sore hari ini kita telah melaksanakan diskusi Serenada akhir tahun dengan tema transisi kepemimpinan Banten yang menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak boleh dipahami sebatas perubahan figur, melainkan sebagai momentum politik untuk menentukan arah kebijakan dan keberpihakan. Semoga dengan adanya diskusi hari ini kita bisa terus berpartisipasi mengawal proses transisi ini agar benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat yang inklusif, kemudian berkeadilan. Semoga ruang diskusi ini juga diskusi ini tidak berhenti sampai di sore hari ini saja gitu, dan tidak terhenti sebagai wacana, tapi juga bagian dari upaya kolektif kita untuk mendorong perubahan nyata ke depan. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang sudah menyempatkan waktu pada sore hari ini, dan kepada teman-teman semua yang sudah hadir dalam ruang diskusi obrolan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di sesi diskusi selanjutnya, baik secara online maupun offline. Baik, saya Mufliha. Sebelumnya saya ini mau menyampaikan juga nih, kita kan kolaborasi dari LPP Prima Banten, kemudian dari Patiro Banten dan Gelumpai.id. Jadi teman-teman bisa nih nge-follow media sosial kita. Kalau Gelumpai.id itu di gelumpai.id, kemudian ada di @patirobanten untuk Patiro Banten, dan lpp.prima.id untuk di LPP Prima Banten. Jadi silakan di-follow untuk mengetahui informasi-informasi yang akan dan sedang kita lakukan. Terima kasih, saya Mufliha, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bella, Kak Sucia, Kak Ismi, Kak Terima Farida. kasih juga Teh Munop, kakak-kakak semuanya, mohon bimbingannya ya. Terima kasih semuanya, motivasi yang sangat keren.